Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamila summa salatu ala rasulil mustafa wal ali ma'sahbin wa tuba'in wila. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa nawwir qulubana binuril ilmi ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ibadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى ثم أما بعد. Alhamdulillah, insyaallah teman-teman kita lanjutkan lagi kajian pekanan, yaitu kajian kitab Qatrun Nada wa Balus Sada lil Imam Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Wa khairu ma naftatihu bihi darsana qiraatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke pertemuan kurang lebih ke-12 ya. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas pembahasan tentang apa kemarin, babul fa'il dan bab naibul fa'il. Kemudian insya Allah pada hari ini kita membahas babul istighal, ya. Al-istighal, at-tanazu', dan kalau masih sempat kita masuk ke maf'ul ya. Dan insya Allah pembahasan setelah tanazu ini ke depannya itu relatif mudah ya dibandingkan yang awal-awal. Makanya kalau kita lihat kalau di syarahnya itu dia udah sampai pertengahan lebih ya. Padahal di sini masih kayak awal. Baik. Kita masuk pembahasan itu al-istighal, yaitu di sini ana sudah tuliskan definisinya. Yang mana al-istighal adalah ta'rifnya, istighal adalah an yataqaddama ismun wa yata'akhkharu anhu fi'lun. Jadi nanti ada sebuah isim, an yataqaddama ismun, ada isim di awal, kemudian setelah isim itu ada fi'il. Au wasfun, atau ada wasf. Wasf itu yang beramal-amal fi'il. Seperti misalkan isim fa'il, isim maf'ul gitu ya, dan semisalnya atau masdar. Yang mana fi'il atau wasf ini itu beramal kepada domir setelahnya. Nanti kita contohkan di sini. Atau beramal kepada isim, yang mana isim ini nanti beramal kepada domirnya. Ya. Kemudian bihaitsu law furriqa min dzalikal ma'mul. Kemudian kalau seandainya fi'il atau yang wasf ini dia dikosongkan dari ma'mul tersebut, artinya dia tidak beramal kepada ma'mul tersebut, kepada domir atau yang isim yang beramal kepada domir itu, wasullita 'alal ismi, kemudian diberi kuasa untuk dia beramal kepada isim yang pertama. Isim yang pertama. Lana sobahu, maka fi'il tersebut menasobkan isim. Oke, berarti gini susunannya. Ada isim, an yataqaddama ismun, ada isim. Kemudian ada fi'il atau yang bermakna fi'il, wasaf. Fi'il akramtu. Kemudian fi'il akramtu ini beramal kepada domir. Beramal kepada domir. Hu ini dia domir fi mahalli nasbi, dinasobkan oleh akramtu. Jadi gitu ya. An yataqaddama ismun wa yata'akhkharu anhu fi'lun, isim, fi'il, kemudian fi'ilnya beramal kepada domir. Lau furriqa min dzalikal ma'mul. Kalau seandainya fi'il ini tidak beramal kepada ma'mulnya, kepada domir ini, kemudian justru diberi kuasa untuk beramal kepada isim yang awal, yaitu Ahmad di sini, maka fi'il ini la nasobahu, bisa menasobkan isim ini, isim yang awal. Gitu ya. Jadi itu istighal. Contoh istighal misalkan rukunnya. Berarti rukun daripada istighal, jika ingin kita membuat uslub istighal sesuai dengan definisinya harus ada al-mashghul anhu, isim yang di awal. Al-mashghul anhu namanya. Kemudian ada al-mustaghil atau al-mashghul, itu fi'il atau wasaf yang beramal kepada domir. Kemudian ada al-mashghul bihi. Al-mashghul bihi itu adalah domir atau isim yang beramal kepada domir. Misalkan, kalau isim yang beramal kepada domir berarti akramtu akhahu. Misalkan.
Ahmadu akramtuhu. Ahmadu akramtuhu. Atau Ahmadu akramtu akhahu. Ya, di sini untuk istighol, isimnya boleh dibaca dua. Boleh dirofakan, boleh dinasobkan. Ya, kalau di awal dan berarti jadi mubtada Ahmadu. Kalau dibaca rofa dia jadi mubtada. Akramtuhu ini nanti menjadi khobar yang bentuk jumlah. Itu ya. Tapi kalau dinasobkan boleh nggak? Boleh. Ahmada akramtuhu. Kalau Ahmada berarti nanti dia menjadi maf'ul bih mansub dinasobkan oleh fi'il mahdhuf. Fi'ilnya apa? Akramtu. Akramtu Ahmada akramtuhu. Kemudian akramtuhu nanti dia punya mahal nggak? Punya posisi i'rab nggak? Kalau misalkan Ahmada ini dinasobkan nggak punya posisi i'rab. Kenapa nggak punya posisi i'rab? Karena dia menjadi jumlah yang menafsirkan adanya fi'il yang dihapus. Gitu ya. Oke. Jadi ala kulli hal, istighol itu boleh baca isim yang di awal itu, al-masghul anhu, boleh dibaca dua wajah. Boleh dirofakan, kalau dirofakan menjadi mubtada, setelahnya itu berarti jumlah dan ma'mulnya, itu ya, itu nanti fi mahalli raf'i khobar. Atau boleh dibaca ahmada. Kalau dibaca ahmada berarti dia menjadi maf'ul bih dari fi'il yang dibuang. Fi'ilnya ditakdirkan sesuai dengan fi'il setelahnya. Akramtu ahmada akramtuhu. Oke, dah. Ini ta'rifnya, kemudian rukunnya. Kemudian selanjutnya, apakah semua isim yang berada di depan yang mendahului fi'il itu dia senantiasa dinasobkan atau dirofakan? Enggak. Maka kita ingin tahu halatul ismil mutaqaddim alal fi'il. Kondisi-kondisi isim ya atau hukum-hukum i'rab isim yang mendahului fi'ilnya. Satu, tarajjaha nasbuhu. Jadi boleh dua wajah, dinasobkan atau dirofakan. Isim tersebut cuma dinasobkan lebih rajih hukumnya. Tarajjaha nasbuhu. Kapan? Ba'dahu at-talab. Setelah isim tersebut fi'ilnya fi'il talab. Fi'il talab itu misalkan fi'il amr atau nahi misalkan gitu. Contohnya misalkan. Contoh misalkan Ahmada misalkan la tadribhu. Ahmada la tadribhu. Di sini termasuk uslub istighol. Kenapa? Karena ada isim yang di depan mendahului fi'ilnya. Kemudian fi'ilnya itu beramal kepada domir. Ini uslub istighol. Hanya saja isim yang ada di depan ini lebih baik dinasobkan. Ahmada la tadribhu. Kenapa? Karena setelah isimnya itu merupakan jumlah fi'liyah yang tolabiyah. Fi'il yang tolab. Ya, yaitu nahi di sini. Ahmada la tadribu. Boleh nggak Ustaz? Ahmadu la tadribu. Boleh aja. Cuma yang roji adalah dinasobkan. Kapan isim itu dinasobkan rojihnya? Setelahnya ada tolab. Baik nahi atau amr misalkan. Ahmada misalkan akrimhu. Nah, amr. Atau yang kedua, kapan nasob itu di dalam uslub istighol dia lebih unggul dinasobkan. Litanasub karena tujuan untuk menyesuaikan atofnya. Litanasub bainal ma'tuf gitu bolehlah. Litanasub bainal ma'tuf. Litanasub bainal ma'tuf boleh ditambahkan. Agar sesuai antara satu ma'tuf dengan ma'tuf yang lain dengan setelahnya. Misalkan contohnya, qauluhu ta'ala. Ini dulu. Misalkan wal an'ama khalaqaha. Ya. Jadi untuk yang kedua, kapan dia nasob diunggulkan dalam uslub istighol, yaitu ketika ada isim, sama ada isim tuh. Di depannya ada isim, mendahului fiilnya. Fiilnya beramal kepada domir. Gitu ya, pokoknya susunannya gitu. Ya, formasinya gini. Ada isim, ada fiil, kemudian ada domir. Atau ada isim yang beramal kepada domir. Ini juga sama. Ada isim, kemudian ada fiil, kemudian ada domir. Wal an'ama khalaqaha. Cuma di sini di dalam Al-Quran dibaca nasob. Mengikuti pendapat yang memang nasob itu diunggulkan. Kenapa? Karena tujuannya untuk menyesuaikan antara ma'tuf. Di sini kan ada wawu. Ya, jadi kalau ada isim,
setelahnya fiil, kemudian ada domir, tapi didahului oleh huruf atop. Kita lihat huruf atop sebelumnya, sebelum huruf atop itu ada jumlah. Apa jumlahnya? Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wal an'ama khalaqaha. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Oke. Awas, kita ingat di awal. Kalau Ahmadu dibaca rofa, dia jadi mubtada. Berarti jumlah ismiyah. Kalau dibaca Ahmada, berarti dia menjadi maf'ul bih, mentakdirkan fiil. Berarti otomatis jadi jumlah fi'liyah. Oke. Kalau dirofakan menjadi jumlah ismiyah, kalau Ahmada dimansubkan jadi jumlah fi'liyah. Lihat, wal an'ama khalaqaha. Ketika dinasobkan berarti dia jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah. Kenapa? Agar sesuai mengatofkan jumlah fi'liyah kepada jumlah fi'liyah. Khalaqal insana. Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Fi'liyah. Jadi agar menyesuaikan antara satu atof kepada yang lainnya, mengatofkan jumlah fi'liyah kepada jumlah fi'liyah supaya sesuai tanasub, maka lebih diunggulkan dibaca nasab. Walaupun boleh misalkan wal an'amu khalaqaha. Walaupun sebelumnya misalkan khalaqal insan. Tapi yang lebih rajihnya dibaca apa? Nasab. Alit tanasub bainal ma'tuf. Kapan lagi isim tersebut di dalam bab istighal itu lebih unggul dibaca nasab? Li ghalabatil fi'li. Karena mayoritas fi'il masuk kepada adat-adat ataupun lafad-lafad sebagai berikut. Yaitu ketika isimnya berada setelah hamzah istifham. Ba'da hamzatil istifham. Isimnya berada setelah apa? Hamzah istifham. Yang mana hamzah istifham itu sering masuk kepada fi'il. Jadi mayoritasnya hamzah istifham itu masuk kepada fi'il. Boleh nggak hamzah istifham masuk kepada isim? Boleh. Cuma mayoritasnya masuk kepada fi'il. Ketika ada hamzah istifham, adat lafad yang dia masuk banyaknya kepada fi'il, maka merubahnya menjadi jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah isinya dibaca rofa atau dibaca nasab tadi? Dibaca nasab. Ingat lagi ke atas. Kalau dibaca rofa jadi jumlah ismiyah, kalau dibaca nasab jadi jumlah fi'liyah. Berhubung hamzah istifham sering masuknya kepada fi'il, maka kita mesti mentakdirkan fi'il supaya jadi jumlah fi'liyah. Contohnya misalkan yang hamzah istifham. Contoh yang simpel dulu. Misalkan Azaidan. Misalkan Azaidan akrom tahu. Lihat, ada isim, kemudian ada fi'il, kemudian ada domir. Uslub istighal. Kemudian isimnya lebih baik dibaca nasab, lebih baik dibaca marfu, rofa, nasab. Lebih baik dibaca nasab, tarajjah nasbuhu. Kenapa? Karena berada setelah hamzah istifham. Yang mana hamzah istifham itu sering masuk kepada fi'il. Sehingga kita ingin membuat setelahnya itu ada fi'il yang ditakdirkan. Berarti akramta zaidan, akram tahu. Gitu ya. Azaidan akram tahu. Atau kalau dalam Al-Quran dibaca di contohnya abasyaron minna wahidan nattabi'u. Abasyaron isim. Terus ini tambahan abasyaron minna wahidan nattabi'uhu. Abasyaron minna wahidan nattabi'u. Isim, kemudian ada fi'il, kemudian ada domir. Usul istighal. Isimnya lebih roji dibaca nasab. Kenapa? Karena isim tersebut berada setelah hamzah istifham. Yang mana hamzah istifham itu sering masuknya, mayoritasnya masuk kepada apa? Fi'il, sehingga kita perlu mentakdirkan fi'il supaya menjadi jumlah fi'liyah. Oke. Selanjutnya, dalam bab istighal, isim tersebut lebih baik dibaca nasab atau rajih dibaca nasab ketika isim tersebut berada setelah makna fiyah. Kenapa? Karena makna fiyah seringnya masuk kepada fi'il. Boleh nggak makna fiyah masuk kepada isim? Boleh aja sebetulnya. Cuma lebih seringnya masuk kepada fi'il. Sehingga kita perlu mentakdirkan fi'il. Contoh misalkan. Ma Zaidan. Misalkan. Akrom tahu. Ma Zaidan akrom tahu. Ada isim. Ada fi'il. Kemudian fi'il ini ada beramal kepada domir. Berarti bab istighal.
Hanya saja isimnya lebih baik dibaca nasab. Kenapa? Karena berada setelah makna fiyah, yang mana makna fiyah ini sering masuknya kepada fiil. Maka karena sering masuk kepada fiil, kita perlu mentakdirkan fiil. Berarti ma akramta zaidan akramtahu. Supaya apa? Supaya menjadi jumlah fi'liyah, gitu ya. Oke, ini yang kondisi pertama di mana isim yang mendahului fiil itu lebih baik dibaca nasab dalam bab istighol. Yang kedua, wajib nasbuhu. Wajib ini mah dibaca nasab. Wajib dibaca nasab. Kapan? Ketika isim tersebut berada setelah in syartiyah. Ya. Contoh misalkan. Contohnya misalkan in Ahmada. Misalkan in Ahmada jaa ilaika, misalkan fa akrimhu. In Ahmada jaa ilaika fa akrimhu. Ada Ahmad, ada isim, kemudian ada fiil, ya, kemudian ada fiil, ada fiil, kalau enggak ini ya, in Ahmada akramta, ya, in Ahmada akramtahu, misalkan akramtaka, akramaka, misalkan, bagusnya kita aja, in Ahmada, misalkan, in Ahmada akramaka, atau bagusnya supaya ini kalau di situ contohnya in Zaidan darabtahu. In Zaidan darabtahu fakrimhu, masa fakrimhu. Di situ apa contohnya misalkan? Hah? In Zaidan laqitahu. In Zaidan laqitahu. Misalkan di sini boleh digantiin Ahmada. Laqitahu fakrimhu. Oke, ada isim. Kemudian ada fiil yang beramal kepada domir, berarti usul istighol. Kemudian di sini Ahmada, dia wajib dibaca nasab isimnya, walaupun bab istighol di sini. Kenapa? Karena berada setelah in syartiyah. Kenapa kok setelah in syartiyah wajib dibaca nasab? Karena in syartiyah itu hanya masuk kepada fiil. Nah, sehingga kita perlu mentakdirkan fiil. In laqita Ahmada laqitahu. Gitu ya, sehingga nggak boleh dirofakan, karena kalau dirofakan otomatis kita tidak mentakdirkan fiil, padahal ini tuh hanya masuk kepada fiil, gitu ya. Oke, maka di sini kalau isim dalam bab istighol tersebut berada setelah in syartiyah, maka wajib dinasobkan. Sebabnya karena in itu hanya masuk kepada fiil, sehingga mau nggak mau kita harus mentakdirkan fiil di sini. Kalau udah mentakdirkan fiil, otomatis isim tersebut jadi maf'ul bih, gitu ya. Kemudian setelahnya, kapan isimnya dibaca nasab wajib? Setelah lafad halla, yang mana halla ini untuk litahdid. Apa itu litahdid? Litahdid itu memerintah lah, gitu ya. Memerintah dengan agak memaksa. Ya, agak maksa. Merintah agak maksa, itu litahdid. Ya. Misalkan halla, misalkan halla, di situ contohnya halla Zaidan. Halla Zaidan apa? Tadribuhu darabtahu. Halla Zaidan akramtahu. Halla Zaidan akramtahu. Halla Zaidan akramtahu. Jadi di sini isimnya wajib dibaca nasab karena berada setelah halla, yang mana itu untuk litahdid, dan lafad halla ini hanya masuk kepada fiil. Mau nggak mau kita harus mentakdirkan fiil di sini. Halla akramta Zaidan akramtahu. Halla Zaidan. Jadi halla akramta Zaidan. Ya, kenapa kamu nggak, ibaratnya, kenapa kamu nggak mau memuliakan si Zaid? Agak maksa gitu supaya memuliakan. Itu maksudnya ya. Halla Zaidan akramtahu. Oke, ini yang wajib nasab. Selanjutnya yang ketiga, yang wajib dibaca rofa. Isim dalam istighol tersebut wajib dibaca rofa. Kapan? Ketika isim tersebut berada setelah idza al-fujaiyah. Misalkan contohnya, ya. Zahabtu ilal fasli, misalkan. Zahabtu ilal fasli. Faida, misalkan. Faida
Ahmadu yadribuhu Bakrun. Zahabtu ilal fasli. Faida Ahmadu yadribuhu Bakrun. Mahal syahidnya di sini. Ahmadu. Ada isim, kemudian ada fiil, kemudian ada apa? Ada domir. Maka ini uslub istighol. Lafad Ahmadu di sini wajib dibaca rofa. Kenapa? Karena berada setelah idza pujaiyah. Idza yang bermakna tiba-tiba. Maka dari sini idza pujaiyah itu kenapa wajib dibaca rofa isim setelahnya? Karena memang idza itu hanya masuk kepada isim. Idza pujaiyah itu hanya masuk kepada isim. Sehingga otomatis lafaz setelahnya kita tidak perlu mentakdirkan fiil. Ya, sehingga masuk di sini kepada isim langsung dan otomatis jadi jumlah ismiyah. Ahmadu yadribuhu Bakrun. Itu ya. Atau setelah wawul hal. Setelah wawul hal berarti jumlahnya jumlah haliyah. Contoh misalkan darastu fil fasli misalkan. Darastu fil fasli misalkan. Darastu nahwa misalkan atau bolehlah. Darastu fil fasli wal ustadzu misalkan atau wan nahwu misalkan. Wan nahwu yu'allimuhul ustadzu. Darastu fil fasli wan nahwu yu'allimuhul ustadzu. Di sini mahal syahidnya adalah lafaz an-nahwu. An-nahwu isim, kemudian ada fiil, kemudian ada apa? Ada domir. Uslub istighol. Cuma di sini isimnya wajib dibaca rofa. Kenapa? Karena dia berada setelah wawu haliyah. Yang menandakan bahwa di sini jumlah hal. Darastu fil fasli. Saya sedang misalkan atau saya waktu itu lagi belajar di kelas. Ya. Dan saat itu, ya, kondisinya adalah nahwu sedang diajarkan oleh ustaz. Wan nahwu yu'allimuhul ustaz. Gitu ya. Itu. Darastu fil fasli misalkan wan nahwu yu'allimuhul ustaz atau misalkan darastu fil fasli misalkan wal ustadu misalkan akramahu at-tullabu. Boleh. Wal ustadu misalkan akramahu at-tullabu. Boleh. Itu ya. Jadi kenapa di sini wajib dibaca rofa? Karena setelah waw hal itu mesti mubtada. Ya. Setelah waw hal itu wajib menjadi mubtadanya. Supaya saja di jumlah haliyah. Kemudian yang keempat, yajuzu nasbuhu wa raf'uhu. Boleh dibaca nasab, boleh dibaca rofa. Secara seimbang. Yajuzu nasbuhu wa raf'uhu ala sawa. Seimbang, enggak ada yang diunggulkan. Enggak ada yang rojing, enggak ada yang marjuh. Kenapa? Litakafu. Litakafu artinya karena memang seimbang. Karena seimbang boleh dirofakan, karena seimbang boleh disabkan. Kapan itu dianggap takafu? An yataqaddama alal ismi atifun. An yataqaddama alal ismi atifun masbukun bi jumlatin fi'liyatin mukhbarin biha anismin qablaha. Yaitu ada isim di depan. Ya, an yataqaddama alal ismi. Ada isim, kemudian isim ini didahului oleh huruf athof. Kemudian huruf athof ini didahului juga oleh jumlah fi'liyah, yang mana jumlah fi'liyah ini menjadi khobar dari isim sebelumnya. Contoh misalkan, supaya gampang. Contoh misalkan, ada apa tadi itu? Ada isim dulu di sini. Ada isim, kemudian ada khobarnya jumlah fi'liyah. Misalkan, Ahmad, misalkan, qoma abuhu. Ahmad qoma abuhu. Wa, kemudian ada huruf athof tuh. Mulai dari sini. Ada huruf athof yang didahului huruf athof ini oleh jumlah fi'liyah. Qoma abuhu jumlah fi'liyah. Yang mana jumlah fi'liyah ini mukhbarin biha. Menjadi apa? Menjadi khobar dari isim Ahmad. Itu ya. Kemudian setelah waw athof ini ada isim. Ada isim. Misalkan Ahmadu qoma abuhu, misalkan wa amrun, misalkan wa amrun akramtuhu.
Atau boleh misalkan Ahmadu zahaba abuhu misalkan. Boleh lah, bebas aja lah. Ahmadu qama abuhu wa amrun akramtuhu, atau boleh wa amron akramtuhu. Lihat, mahal syahidnya di sini. Ada isim, kemudian ada fiil, kemudian fiil ini beramal kepada domir. Babul istighol. Cuma isimnya di sini boleh dibaca nasab, boleh dibaca rofa. Enggak ada roji, enggak ada marju. Boleh. Wa amron akramtuhu boleh. Wa amrun akramtuhu. Karena seimbang. Seimbangnya maksudnya dari segi apa? Dari segi pengatofannya. Kalau antum baca wa amrun dirofakan, maka diatofkan kepada Ahmad. Berarti atful jumlah ismiyah alal ismiyah. Mengatofkan jumlah ismiyah, amrun akramtuhu kan mubtada khabar. Diatofkan kepada jumlah ismiyah, Ahmad juga jumlah ismiyah. Gitu ya. Kalau dibaca nasab, Ustaz, kalau dibaca nasab otomatis kita mentakdirkan fiil di sini. Wa akramtu amron, berarti jadi jumlah fi'liyah kan? Kalau misalkan dibaca nasab, ini kita mengatofkan jumlah fi'liyah kepada jumlah fi'liyah yang ini, qoma abuhu. Wa akramtu amron, seakan-akan bilang gini, Ahmadu qoma abuhu, wa akramtunya ini diatofkan kepada qoma abuhu, bukan kepada Ahmadnya. Jadi kalau dibaca rofa, diatofkan kepada Ahmad. Kalau amron, ini berarti nanti mengatofkan jumlah fi'liyah kepada jumlah fi'liyah. Itu ya. Oke. Yang kelima, yang terakhir, lebih diunggulkan dibaca rofa. Fima adal madhkur. Selain dari yang disebutkan, yang tadi di sini, itu berarti lebih baik dibaca rofa, menjadi mubtada. Contohnya misalkan, yang ini nih. Ahmadu akramtuhu. Atau Ahmadu akramtu akhahu. Maka di sini lafaz Ahmad lebih baiknya dibaca apa? Dibaca rofa menjadi mubtada. Nah, kenapa? Karena Ahmadu akramtuhu itu bukan masuk kepada yang tadi itu, yang nomor 1 sampai ke nomor 4. Gitu ya. Oke, atau asal muasal istighol lah. Asal muasal istighol yang belum dimasuki idza fujaiyah, waw hal dan seterusnya, itu dia lebih baik dibaca apa? Rofa menjadi mubtada. Ya, karena supaya tidak mentakdirkan. Oke, selesai untuk pembahasan istighol. Kita baca. Insyaallah jadi lebih mudah. Babul istighol. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Ila an qal babul istighol yajuzu fi nahwi Zaidun darabtuhu. Ada isim, kemudian ada fiil, kemudian ada domir. Yang mana domir ini menjadi ma'mul dari fiil tersebut. Au darabtu akhahu, Zaidun darabtuhu, atau Zaidun darabtu akhahu, atau Zaidun marartu bihi. Raf'u Zaidin, boleh merofakkan lafaz Zaid, Zaidun. Bilib tidak karena memang menjadi mubtada. Ya, bilib tidak jadi oleh amil maknawi ibtida. Fal jumlatu ba'dahu khabar, sehingga nanti kalau kita jadikan Zaid itu dia menjadi mubtada, jumlah setelahnya itu jumlah fi'liyah menjadi khabarnya. Dan wanasbuhu, dan boleh menasobkan lafaz Zaid, Zaidan darabtuhu misalkan, atau Zaidan darabtu akhahu, atau Zaidan marartu bihi. Boleh. Dengan apa? Biidmari, kalau dinasobkan biidmari darabtu, dengan menyembunyikan, atau berarti ada fiil fa'il yang dihapus. Misalkan darabtu Zaidan darabtuhu, ahantu Zaidan darabtu akhahu. Karena ketika kita memukul saudaranya si Zaid, itu otomatis menghinakan si Zaid. Misalkan, antum punya saudara kandung. Kemudian saudara kandung antum dipukul orang lain, itu seakan-akan kan penghinaan kepada kita kan? Maka ketika misalkan contohnya Zaidun darabtu akhahu, ya, maka boleh dibaca Zaidan darabtu akhahu, itu mentakdirkan lafaz ahantu Zaidan darabtu akhahu. Atau jawaztu itu melewati. Ya, misalkan Zaidun marartu bihi, boleh dibaca rofa, atau Zaidan marartu bihi. Kalau dibaca Zaidan marartu bihi, berarti fiil apa yang ditakdirkan? Jawaztu Zaidan. Jawaztu Zaidan marartu bihi. Itu ya. Wajibatal hadfi, tapi fiil-fiil ini yang menasobkan lafaz Zaid atau isim yang di depan itu wajib dihapus.
Ketika misalkan isim tersebut dibaca nasab, fala mau dialil jumlati ba'dahu. Ya, maka tidak jumlah setelahnya itu tidak punya posisi i'rab. Ya, kenapa? Li'annaha mufassirah. Karena jumlahnya itu dia menjadi apa? Jumlah mufassirah yang menjelaskan fiil yang dihapus di awal. Kemudian selanjutnya wa yatarajjahun nasbu. Kapan nasab diunggulkan daripada rafa? Fi nahwi Zaidan idribhu litolab. Tadi udah yang pertama. Ketika isimnya setelahnya itu ada fiil tolab. Baik misalkan bentuknya fiil amr atau nahi. Zaidan idribhu. Zaidan la tadribhu. Lebih baik dibaca nasab. Wa nahwu wassariqu wassariqatu faqta'u muta'awwalun. Oke, kalau misalkan ada yang nanyakan. Bukankah tadi katanya kalau ada isim setelahnya tolab itu lebih baik dibaca nasab rojinya? Kenapa di Al-Quran di sini ada isim as-sariqu was-sariqah, kemudian setelahnya ada fiil, fiilnya tolab. Kenapa enggak ngikuti pendapat yang roji Al-Quran ini? Muta'awwalun. Kenapa? Karena di sini ayat was-sariqu was-sariqatu faqta'u itu tidak apa? Tidak apple to apple ibaratnya dengan contoh Zaidan idribhu. Lihat, perhatikan. Oke, di situ ada isim. As-sariq itu sama misalkan dengan lafaz Zaid. Nah, kita analogikan. Cuma idribhu di sana nggak ada fa-nya. Nggak ada apa? Nggak ada fa-nya. Sedangkan di dalam ayat Al-Quran ada fa-nya nggak? Ada fa. Fa inilah yang membuat wasariqu wasariqatu itu bukan bagian dari uslub istighol. Karena fa-nya di situ fa istiqnaf, ya. Fa apa? Fa istiqnaf, ya. Jadi as-sariqu was-sariqatu di situ wajib dibaca rafa karena dia menjadi mubtada muakhar. Takdirannya nanti mimma yutla alaikum hukmus sariqi was-sariqatu. Kemudian lafaz hukmunya dihapus, tersisa as-sariqu was-sariqatu. Gitu ya. Jadi ibaratnya gini, Allah ingin bilang kayak gini. Di antara hukum yang disyariatkan kepada kalian adalah hukum tentang siapa? Hukum untuk orang yang mencuri baik dari laki-laki dan perempuan. Oke, apa yang harus dilakukan? Faqta'u aydiyahuma. Seakan-akan faqta'u aydiyahuma itu apa? Jumlah isti'naf baru. Ya, faqta'u aydiyahuma. Maka potonglah tangan-tangan mereka. Gitu ya. Maka ibaratnya kalau ada yang menanyakan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, di sini kenapa wasariqu wasariqatu itu tidak apa? Tidak dinasobkan karena pertama itu tidak apple to apple untuk dianalogikan dengan lafaz Zaidan idribhu. Nah, kedua juga faqta'u aydiyahuma tolabnya faqta'u itu tidak beramal kepada domir yang kembali kepada isim. Kalau Zaidan idribhu domirnya kembali kemana? Kepada si Zaid. Tapi faqta'u di sana ada domir nggak? Nggak ada domir, tapi dia menasobkan lafaz ID walaupun ID-nya punya domir yang kembali ke as-sariqah. Jadi banyak perbedaan lah ibaratnya ya. Sehingga tidak bisa kita analogikan di sini wasariqu wasariqatu faqta'u itu bagian dari istighol yang seperti Zaidan idribhu sehingga rojih dinasobkan. Wa fi nahwi dan yang rojih dinasobkan isimnya adalah di contoh ayat wal an'ama khalaqaha litanasub. Litanasub tadi agar sesuai mengatofkan jumlah fi'liyah kepada jumlah fi'liyah. Karena ayat sebelumnya khalaqal insana jumlah fi'liyah, maka mengatofkan jumlah fi'liyah wal an'ama khalaqaha. Ya. Kemudian wa abasyaram minna wahidan nattabi'u ma Zaidan ra'aitu li ghalabatil fi'li. Alasan dirojihkan dibaca nasab isim tersebut karena isimnya berada setelah adat atau lafad yang dia sering masuk pada fi'il sehingga perlu mentakdirkan apa? Fi'il. Yang tadi udah dibahas. Abasyaron minna itu seakan-akan kita bilang anattabi' basyaron minna wahidan nattabi'u. Begitupun contoh ma Zaidan ra'aitu seakan-akan kita bilang ma ra'aitu Zaidan ra'aitu. Itu ya. Jadi perlu mentakdirkan fiil. Sehingga kalau mentakdirkan fiil otomatis isimnya dibaca nasab sebagai maf'ul bih. Wajib dibaca nasab kapan? Tadi itu yang wajib dibaca nasab ketika berada setelah in syartiyah
atau halla li tahdid. Seperti contoh in zaidan laqitahu fa akrimhu. Karena di sana in syartiyah wajib masuk kepada fiil, sehingga mau nggak mau kita wajib mentakdirkan fiil. In laqita zaidan laqitahu fa akrimhu. Halla akramta zaidan akramtahu. Jadi perlu mentakdirkan di sana. Liwujubihi, liwujub apa maksudnya? Karena wajibnya apa? Adat-adat ini in dan halla itu wajib masuk kepada fiil. Liwujubi dukhulil adati alal fi'li. Liwujubihi maksudnya liwujubi dukhulil adati alal fi'li. Wa yajibu raf'u. Kapan isimnya wajib dibaca rafa? Ketika berada setelah idza al-fujaiyah. Fa idza zaidun yadribuhu amrun. Ya, kenapa limtinaihi? Kenapa tidak boleh dibaca nasab limtinaihi? Karena memang terlarang dibaca nasab. Disebabkan karena idza al-fujaiyah hanya masuk kepada isim. Wa yastawiyani, boleh dibaca nasab, boleh dibaca rafa. Yang itu, yang keempat, yajuzu nasbuhu wa raf'uhu ala sawa. Seperti contoh Zaidun qama abuhu wa amron akramtuhu. Boleh wa amrun akramtuhu, boleh wa amron akramtuhu. Kalau wa amrun akramtuhu kita mengatofkan jumlah ismiyah kepada jumlah ismiyah. Kalau wa amron akramtuhu kita mengatofkan jumlah fi'liyah kepada jumlah fi'liyah qama abuhu. Litakafu, karena setara. Walaisa minhu, bukan bagian dari bab istighol, walaupun kelihatannya bab istighol. Lihat, perhatikan. Wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur. Kullu syai'in isim, berada di depan. Kemudian ada fi'il. Fi'ilnya masuk kepada domir. Domirnya kembali kepada kullu syai'in. Mirip kayak istighol enggak? Mirip, tapi bukan istighol. Gitu ya. Kenapa bukan istighol? Karena fa'aluhu itu jumlah fi'liyah yang menjadi naat dari kullu syai'. Bukan menjadi amilnya, bukan. Ya, bukan jadi amilnya, bukan. Sehingga di sini ini bukan bagian daripada apa? Bagian dari istighol. Karena kalau kita masukkan ke bab istighol nanti maknanya salah. Kan gini. Kalau fa'aluhu itu jadi naat jumlah, berarti maknanya gini, segala sesuatu yang mereka kerjakan itu sudah tertera di lauh mahfud lah gitu ya, zubur itu di yang udah tertulis. Jadi segala hal yang mereka lakukan itu sudah tertulis. Kan maknanya itu. Tapi kalau kita jadikan fa'aluhu ini menjadi amil dari kullu syai', menjadi bab istighol, nanti maknanya gini. Berarti kan kalau bab istighol nanti boleh kita baca kulla syai'in kan? Berarti nanti mentakdirkan wa fa'alu kulla syai'in fi zubur. Mereka melakukan segala hal yang sudah tertulis di lauh mahfud. Beda maknanya. Jadi kalau yang pertama maknanya segala sesuatu yang mereka kerjakan sudah tertulis di lauh mahfud. Tapi kalau misalkan kita masukkan ke bab istighol, berarti mereka melakukan segala hal yang sudah ada tertulis di lauh mahfud. Padahal enggak. Kita manusia enggak mesti melakukan segala hal yang udah tertulis di lauh mahfud. Enggak. Karena yang ditulis di lauh mahfud itu enggak mesti hal yang dilakukan oleh kita. Tapi hal yang dilakukan oleh orang lain. Gitu, paham enggak? Jadi kita manusia enggak mesti melakukan hal yang sudah segala hal yang ditulis di lauh mahfud. Karena yang ditulis di lauh mahfud itu enggak mesti jadi takdir kita. Karena mesti ada takdir orang lain. Gitu ya. Makanya itu berbeda. Maka dalam ayat ini walaupun kelihatannya istighol tapi bukan bab istighol, karena berbahaya kalau kita jadikan bab istighol. Maknanya fasad. Enggak sesuai dengan murad. Kemudian contoh Azaidun zuhiba bihi. Ini kelihatannya istighol juga. Zaidun isim. Kemudian zuhiba fi'il. Kemudian ada domirnya bihi. Ya. Kelihatannya istighol, tapi di sini tidak masuk istighol. Kenapa tidak masuk istighol? Karena fi'il zuhiba nih, dia kalau misalkan beramal kepada Zaid, dia hanya merofakkan saja. Karena nanti Zaid jadi naibul fa'il kan? Zuhiba bab mabni majhul. Zaid dia apa? Dia nanti jadi naibul fa'il. Naibul fa'il boleh dibaca nasab enggak? Enggak boleh. Padahal tadi bab istighol
Ada kemungkinan boleh dibaca nasab nggak? Boleh. Boleh dibaca nasab. Sehingga di sini kenapa Zaidun dzuhiba bihi bukan bagian dari bab istighol? Karena fi'il dzuhiba layak tadi an-nasba. Karena lafaz fi'il dzuhiba itu tidak menghendaki ada hal yang dinasobkan. Sehingga kalaupun dzuhiba beramal kepada Zaid, misalkan kita mentakdirkan azuhiba Zaidun dzuhiba bihi. Boleh nggak kita baca azuhiba Zaidan? Nggak boleh. Sehingga tidak masuk ke bab istighol. Gitu ya. Oke. Ini bab istighol selesai. Gitu ya. Nanti diulang lagi aja. Apalagi kalau yang baru dengar apa itu bab istighol. Karena ini jarang masuk di kurikulum di pondok. Oke, selesai bab istighol. Sekarang kita ingin masuk ke babut tanazu. At-tanazu itu secara bahasanya apa? Bertentangan gitu ya. Bertentangan, bertolakan atau berperang gitu ya. Tanazu, saling berselisih ya. Dan atau sengketa misalkan. Boleh tanazu itu istilahnya. Apa itu at-tanazu? At-tanazu adalah an yataqaddama amilani au aksar wa yata'akhkhara ma'mulun au aksar wa yakunu kullun minal mutaqaddimi taliban lidzalikal mutaakhir. Ana mau hapus ini di foto. Boleh. Apa? Halla itu ada tahdid, lafaz yang menunjukkan kepada tahdid. Tahdid itu tadi memerintah dengan agak maksa. Nah, misalkan ana bilang ke antum, misalkan ana bilang ke antum, misalkan halla ta'tini atau halla ta'ti ila baiti. Jadi ana bilang ke antum, kenapa kok kamu nggak mau datang ke rumahku? Seakan-akan bilang gitu. Jadi maksa. Merintah sebetulnya ingin bilang ke antum, ayo mampir ke rumah saya. Cuma agak maksa. Cara memerintah dengan maksa adalah menggunakan lafaz halla. Halla ta'tini atau halla ta'ti ila baiti. Misalkan, gitu ya. Itu halla. Halla li tahdid. Ada yang bilang halla itu susunan dari lafaz hal dan la. Digabungkan jadi halla. Kenapa enggak gitu? Kenapa kamu enggak mau datang ke rumahku? Seakan-akan kan maksa kayak gitu kan? Nah. Ya, udah semuanya. Tanggung. Azaidun dzuhiba bihi, misalkan. Apakah Zaid zuhiba bihi itu bisa kita artikan misalkan diusir atau ya zuhiba boleh diartikan diusir atau di zahaba kan pergi. Zuhiba dipergikan. Dipergikan itu artinya diusir kan? Azaidun zuhiba bihi, apakah Zaid diusir bihi bersama si Zaid? Maksudnya gini. Apakah kalau bersama si Zaid itu diusir terus? Itu maksudnya kurang lebih gitu maknanya. Ya. Nah, boleh. Kalau dibaca nasab. Kalau isimnya dibaca nasab. Kalau bisa dengan fiil setelahnya sesuai, maka lebih baik sesuai. Tapi kalau misalkan tidak bisa, kayak misalkan Zaidun marartu bihi. Kan nggak bisa kita Zaidan misalkan. Zaidan marartu bihi. Kan nggak bisa kita mentakdirkan marartu Zaidan marartu bihi. Nggak bisa. Karena marartu itu perlu bantuan ta'diyah dengan ba. Maka caranya gimana? Kita takdirkan dengan makna yang marro. Marro kan lewat. Makna lain dari lewat kan jawaza. Berarti boleh mentakdirkannya dengan yang semakna. Nah, boleh yang semakna. Ya, yang semakna gitu. Misalkan gimana tadi? Zaidan misalkan Zaidan dorobtu akhahu misalkan. Zaidan dorobtu akhahu. Di sana kan yang dipukul sebetulnya siapa? Saudara si Zaid kan? Nah, ketika misalkan si Zaid saudaranya dipukul, itu kan penghinaan kepada si Zaid. Maka kita mentakdirkannya dengan sesuatu yang menghinakan. Ahantu Zaidan dorobtu akhahu. Gitu ya. Jadi pilih yang semakna supaya maknanya sesuai. Tapi kebanyakan yang mentakdirkannya dengan fiil yang sesuai. Tapi kalau memang nggak bisa nih, kan gini, kalau mentakdirkan Zaidan dorobtu akhahu dengan lafaz doroba, misalkan, dorobtu Zaidan dorobtu akhahu. Terus siapa yang dipukul? Si Zaid apa saudaranya? Kan bingung nanti. Nah, gitu ya.
Jadi sesuaikan maknanya, tapi kebiasaannya biasanya mentakdirkan apa? Sesuai dengan fiil setelahnya. Oke, at-tanazu. At-tanazu kurang lebih ya tadi itu sengketa lah gitu ya. Di sini nanti ada persengketaan antara dua amil, ingin beramal kepada ma'mul gitu ya. Tarifnya adalah an yataqaddama amilani au aksar wa yata'akhkhara ma'mulun au aksar wa yakunu kullun minal mutaqaddimi taliban lidzalikal mutaakhir. Oke. Tanazu adalah pengertiannya, definisinya an yataqaddama amilani. Jadi ada dua amil yang berada di depan. Boleh minimal dua amil atau lebih. Dua amil atau lebih. Wa yata'akhkhara ma'mulun aw aksar. Kemudian setelah dua amil tersebut ada satu ma'mul. Ada satu ma'mul atau lebih. Boleh. Kemudian masing-masing dari dua amil tersebut itu menginginkan beramal kepada lafaz yang berada di akhir itu. Misalkan gini. Contoh misalkan. Misalkan di situ contohnya dorobtu ya. Dorobani wa dorobtu ya. Dorobani wa dorobtu Zaidan. Dorobani wa dorobtu Zaidan. Lihat, sesuaikan dengan definisi tanazu. Ada dua amil, doroba, dorobtu. Doroba, dorobtu. Dua amil. Amil yang pertama, dorobani, menginginkan ma'mul yang rofa. Dorobani, telah memukulku. Berarti butuh apa? Fa'il ya. Dorobani fi'il dan maf'ul bi, butuh kepada fa'il. Berarti amil ini butuh kepada yahtaj ilal fa'il. Kalau butuh kepada fa'il berarti dia butuh kepada marfu. Berarti di sini amilnya amil rofa. Amil rofa. Sedangkan dorobtu ini fi'il fa'il. Kalau udah ada fi'il fa'il butuh kepada maf'ul bi. Berarti dia jadi amil apa? Amil nasab. Di sini ada amil rofa, di sini ada amil nasab. Dia sengketa nih. Dia apa? Berantem. Ingin mendapatkan si Zaid. Apakah dia dirofakan oleh doroba karena dia amil rofa? Apakah dinasobkan oleh amil nasab? Gitu ya. Ada dua amil, kemudian di akhirnya ada ma'mul. Ma'mul ini. Kemudian masing-masing dari dua amil ini dia ingin beramal kepada Zaid. Ingin beramal kepada Zaid. Dorobani wa dorobtu Zaidan. Jadi saling memukul maksudnya. Si Zaid memukul saya memukul si Zaid maksudnya gitu, ya. Maka di sini berarti pertanyaannya, ayul amil ya'mal? Pertanyaannya. Ayul amil ya'mal? Amil yang mana yang beramal? Dua-duanya bisa beramal. Hanya saja perbedaan pendapatnya itu pilihannya. Misalkan di sini pendapat ulama Kufah, al-Kufiyun. Orang-orang Kufah itu lebih memilih untuk yang beramal itu apa? Yang pertama, i'malul awal. Amil yang pertama yang beramal kepada si Zaid. Berarti nanti dorobani wa dorobtuhu Zaidun. Dorobani wa dorobtuhu Zaidun. Jadi nanti kita harus menambahkan domir supaya dorobtu ini punya makmulnya.
Gitu ya. Oke, kita tuliskan dulu aja. Orang-orang Kufah, ulama Kufah itu lebih memilih amil yang pertama yang beramal kepada isimnya, isim yang berada di akhir. Kenapa? Karena amil pertama yang datang pertama. Yang pertama didahulukan dong, gitu. Kurang lebih, ya. Hujahnya orang-orang Kufah. Sedangkan ulama Basrah, Al-Basriyun, itu menganggap bahwa yang beramal itu adalah i'malusani, lebih memilih untuk yang beramal itu amil keduanya atau amil terdekat. Amil terdekat kepada isim tersebut. Alasannya apa? Alasannya karena menurut ulama Basrah yang lebih dekat yang menang. Nah, gitu. Jadi orang-orang dulu atau orang yang dekat yang menang. Orang dalam itu nggak ada. Di sini nggak ada pilihannya. Orang yang dulu datang atau orang yang lebih dekat. Orang-orang dulu, orang mantan, nggak tahu lah gitu. Oke, konsekuensinya apa kalau kita memilih pendapat ulama Kufah? Kan katanya kalau ulama Kufah mengatakan bahwa amil yang pertama yang dia beramal kepada isimnya. Maka kalau misalkan kita menghendaki yang pertama yang apa? Yang beramal, maka nanti amil kedua itu kita harus tambahkan domir yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan dorobani ini yang beramal, maka lafaz zaidunnya dibaca rofa. Dorobani zaidun. Wa dorobtuhu harus ditambahkan domir hu. Dorobani wa dorobtuhu zaidun. Ya, supaya dorobtu ini dia bisa beramal. Sehingga kita tambahkan domir yang mana domir ini kembali kepada si Zaid. Kemudian selanjutnya, misalkan misalkan jaa, misalkan jaani, ya, jaani, wanasortu, misalkan. Kalau itu udah, misalkan jaani, misalkan, atau kita kasih contoh koma, misalkan koma. Kemudian misalkan al-muslimani. Koma al-muslimani. Yang beramal adalah amil pertama. Koma al-muslimani. Terus kalau misalkan ada amil yang sama rofa. Misalkan koma, maka ditambahkan amil fa'ilnya. Koma wa qara'a al-muslimani. Kan koma. Ini fi'il ya, butuh kepada fa'il. Berarti koma ini amil rofa. Al-muslimani ini dirofakan oleh lafaz koma. Kemudian qara'a ini merofakan siapa? Kan diambil rofa. Merofakan fa'il domir. Merofakan fa'il domir. Yaitu qara'a. Karena al-muslimani kan dua kan? Koma wa qara'a al-muslimani. Ya. Jadi maksudnya gini, kalau kita pilih pendapat ulama Kufah, maka konsekuensinya adalah oke, yang amil pertama dia beramal. Misalkan ya, dia beramal. Maka nanti amil kedua dia harus kita tambahkan sesuatu yang dibutuhkannya. Kalau butuh kepada marfu, kan ini qara'a diamil rofa. Maka butuh kepada marfu kan? Maka marfunya di sini fa'il yang bentuknya domir. Terus kalau misalkan dorobtu itu amil marfu, maka kita tambahkan dorobtu ini amil mansub, maka kita tambahkan mansubnya dorobtuhu, itu maksudnya. Kemudian kalau amil kedua butuh kepada majrur, misalkan koma al-muslimani, misalkan koma al-muslimani, koma yang beramal kepada muslimani. Kemudian misalkan wa marortu, saya melewati dua orang muslim. Berarti dia butuh huruf jar kan? Maka ditambahkan wa marortu bihima al-muslimani. Koma wa marortu bihima al-muslimani. Jadi konsekuensi kalau kita memilih pendapat ulama Kufah, yang mana ulama Kufah memilih bahwasanya amil pertama yang beramal kepada isim yang di akhir.
Maka amil kedua dia perlu kita tambahkan apa? Kebutuhannya. Tambahkan makmulnya dengan cara membuat domir. Karena dorobtu butuh kepada mansub, maka kita tambahkan domir mansub. Karena qoro'a dia amil rofa membutuhkan makmul atau marfu, maka kita tambahkan fa'ilnya. Fa'ilnya menyesuaikan dengan ini. Gitu ya. Kalaupun ini misalkan dibuat muslimani, dorobani al muslimani wa dorobtu huma. Gitu ya. Kemudian di sini koma wa marortu. Marortu butuh kepada jar majrur dan domirnya, maka tambahkan bihima al muslimani. Kalau kita ganti muslimuna misalkan dorobani wa dorobtu hum al muslimuna. Koma wa qara al muslimuna. Koma wa marartu bihim al muslimuna. Gitu ya. Jadi amil keduanya kita perlu tambahkan yang dia butuhkan. Kalau kita pilih pendapat ulama Kufah. Ya. Yang pendapat kedua, kalau kita pilih pendapat ulama Basrah, i'malusan, maka konsekuensinya adalah dia nggak banyak konsekuensinya. Misalkan kita pakai yang ini, dorobani, misalkan, ya, wa dorobtu zaidan, atau kita ganti dengan al muslimani, misalkan. Misalkan di sini, doroba, karena dia butuh kepada marfu. Kemudian apa? Wa dorobtu al muslimaini. Dorobtu al muslimaini. Yang beramal yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, kita milih pendapat Basrah. Dorobtu al muslimaini. Maka amil pertama kita tambahkan marfunya, yaitu domir musanna, karena ininya musanna. Doroba wa dorobtul muslimaini. Itu ya. Tapi kalau misalkan dia apa? Dia posisinya misalkan gini. Wa dorobtu misalkan, atau jangan wa dorobtu, misalkan wa nasortu misalkan. Wa nasortu al muslimaini. Wa nasortu al muslimaini. Kemudian, atau jangan, yang ini misalkan kita ganti dengan nasoro misalkan. Wa nasoro al muslimani. Oke, doroba deh supaya sesuai. Wa doroba al muslimani. Berarti yang beramal doroba, amil kedua. Amil pertamanya dorobtu tanpa tambahan domir. Dorobtu wa doroba al muslimani. Jadi kalau tadi kan kalau amil pertama yang dia beramal, maka amil kedua kita tambahkan apa yang dia butuhkan. Kalau yang beramal amil kedua, yang kita berikan itu cuma ketika dia butuh kepada marfu. Kalau ketika dia butuh kepada mansub, amil yang pertamanya, atau butuh kepada majrur, kita nggak berikan. Gitu ya. Dorobtu, misalkan nggak perlu kita tambahkan dorobtuhuma wa doroba al muslimani. Nggak perlu. Dorobtu wa dorobal muslimani. Atau misalkan marortu, misalkan wa doroba atau wa nasoro al muslimani. Marortu wa nasoro al muslimani. Nggak perlu kita tambahkan marortu bihima. Nggak perlu. Itu ya. Jadi kalau milih pendapat Basrah, yang beramal yang amil kedua, maka amil yang pertama kita cuma berikan marfu'nya doang. Mansub dan majrurnya nggak perlu. Oke? Oke, udah. Ini definisi tanazu. Jadi tadi sebagaimana definisi tanazu secara bahasanya apa tadi? Dia bersengketa. Di sini ada sengketa antara dua amil. Dua amil ini ingin beramal kepada satu makmul. Nah, sehingga mana yang lebih awal? Yang imalul awal atau imal asani? Kalau imal awal, amil pertama, maka itu pendapatnya orang-orang Kufah, ulama-ulama Kufah yang berhujah karena amil pertama dia datang pertama, maka perlu dia diutamakan untuk beramal.
Gitu ya. Sedangkan ulama Basroh berpendapat yang kedua lah, amil kedua lah, atau amil terdekat lah yang dia beramal kepada ma'mul tersebut. Dengan alasan karena yang paling dekat. Gitu ya, karena yang paling dekat. Oke. Kita baca coba. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Halaman 88. Oh, beda ya, sorry. Babut tanazu'i. Yajuzu fi nahwi darabani wa darabtu Zaidan. I'malul awal. Dicontoh darabani wa darabtu Zaidan yang mana di sana merupakan uslub tanazu karena ada dua amil, kemudian setelahnya ada satu ma'mul. Diperbolehkan untuk i'malul awal. Ya, untuk yang beramal itu adalah yang amil pertama. Waqtarahul kufiyun, yang ini i'malul awal itu dipilih oleh ulama Kufah. Kalau dipilih oleh ulama Kufah yang beramal i'malul awal, fayudmaru fisani kullu ma yahtajuhu. Ya, maka nanti di amil kedua kita perlu mendomirkan segala hal yang dibutuhkan oleh amil kedua itu. Yang tadi sudah dijelaskan. Awisani, atau boleh yang beramal amil kedua. Waqtarahul basriyun, yang ini yang dipilih oleh ulama Basroh. Sehingga konsekuensinya adalah fayudmaru fil awal marfu'uhu faqat. Tadi itu. Maka yang diambil awal kita hanya perlu memberikan domir marfu saja. Contoh, jafauni walam ajful akhilla. Jafauni amil pertama, ajfu amil kedua, gitu ya. Ajfu ini butuh kepada mansub, al akhilla maf'ul bihnya. Berarti sudah di sini yang beramal yang mana? Amil pertama, amil kedua. Amil kedua. Amil pertama kita tambahkan domir karena al akhilla itu jamak. Maka kita tambahkan jamak. Jafauni, mereka ya, kekasih-kekasihku atau teman-temanku, al akhilla teman-teman. Mereka teman-temanku jafauni, ya. Java itu kan berbuat apa ya? Dry text lah, kalau bahasa chat itu dry text sih. Java. Berpaling lah gitu ya, boleh lah. Jadi teman-temanku itu berpaling dariku, padahal aku tidak berpaling dari mereka, gitu ya. Jafauni walam ajful akhilla. Walaisa minhu, bukan bagian dari uslub tanazu. Contoh, kafani walam atlub. Nah, tadi baitnya kita terjemahkan semua aja ya. Jafauni walam ajful akhilla, terus innani li ghairi jamili min khalilayya muhmilu. Jadi mereka teman-temanku yang berpaling dariku, sedangkan aku tidak berpaling dari mereka. Innani, sungguh saya ini adalah orang muhmil. Ya. Muhmil ini tidak peduli. Tidak peduli kepada hal-hal yang jelek dari kekasihku atau dari teman-temanku. Jadi tulus banget lah pertemanannya dia itu. Walaisa minhu, bukan bagian dari uslub tanazu. Contoh, kafani walam atlub qalilun minal mali. Kafani fi'il, walam atlub juga fi'il, amil. Kafani dia amil rofa. Walam atlub seakan-akan dia amil nasab. Qalilun ini isimnya. Kelihatannya dia uslub tanazu, tapi bukan. Kenapa bukan? Karena kalau kita jadikan lam atlub ini amil kedua, nanti maknanya tidak benar. Lifasadil makna. Karena kalau kita jadikan dia uslub tanazu, nanti maknanya fasad. Ya, maknanya apa? Fasad. Jadi gini, asalnya di situ apa? Walau anna ma as'a li adna ma'isyatin, falau anna ma as'a li adna ma'isyatin, kafani walam atlub qalilun minal mal. Coba kita analisa dari segi mana kerusakan maknanya kalau kita jadikan uslub tanazu. Falau anni, falau apa? Falau annama. Falau annama as'a li adna ma'isyatin kafani ya, walam atlub qalilun minal mali. Qalilun minal mali. Maknanya gini, makna yang diinginkan si penyair gini. Kalau anna ma as'ali adna ma'isyatin. Kalau saja, lau itu harfun tina alim tina. Kalau saja
saya misalkan, ya, kalau saja saya ingin mencari kehidupan yang rendah. Atau misalkan, kalau saja saya berusaha untuk hidup yang sederhana, gitu ya. Kalau saja saya ingin hidup dengan sederhana, maka cukup bagi saya apa? Qalilun minal mal. Uang yang dikit. Perhatikan, ini perandai-andaian. Kalau saja saya ingin hidup sederhana, berarti dia ingin hidup sederhana enggak? Enggak. Kalau saja saya ingin berusaha menjadi hidup orang sederhana, berarti dia enggak mau. Kayak antum misalkan bilang gini, kalau aja saya misalkan hadir, berarti hadir enggak dia? Enggak hadir. Berarti dia sebetulnya ingin apa? Ingin kaya, gitu. Jadi kalau seandainya saya ingin berusaha berusaha mendapatkan kehidupan yang sederhana, maka cukup bagi saya, misalkan walamatul kita tinggalkan dulu, cukup bagi saya uang sedikit. Tapi karena dia tidak mau hidup sederhana, cukup nggak uang sedikit? Tidak cukup, gitu ya. Kalau seandainya lam atlub ini kita misalkan jadikan qalilan di sini misalkan, kafani kita hilangkan dulu. Misalkan lam atlub ini beramal kepada qalilan. Ini nanti terjadi kontradiksi. Kan tadi katanya kalau seandainya saya ingin hidup sederhana, berarti dia nggak mau. Dia pengennya hidup kaya. Lam atlub, saya tidak akan mencari uang yang sedikit. Loh, gimana? Misalnya di sini seandainya saya, kalau misalkan kafani yang menjadi jawabnya, kalau seandainya saya ingin hidup sederhana, maka cukup bagi saya uang yang sedikit. Ini betul maknanya. Tapi kalau misalkan, kalau seandainya saya itu ingin hidup yang sederhana, maka saya tidak akan cari uang yang sedikit. Gimana? Paham nggak? Paham nggak? Kalau kan dia ingin kaya di sini, berarti dia nggak mau miskin. Lam atlub qalilan minal mal. Saya tidak akan mencari uang yang sedikit. Berarti ketika lam atlub qalilan minal mal, di sini menjadi isbat. Menjadi isbat. Kalau tadi bilang gini, kafani qalilun minal mal. Cukup bagi saya uang yang sedikit. Cukup bagi saya uang yang sedikit. Karena dia nggak mau hidup yang sederhana, maka tidak cukup uang yang sedikit. Karena dia tidak mau hidup yang sederhana, dia mencari uang yang sedikit. Jadi lau ini menjadikan yang isbat menjadi nafi. Menjadikan yang nafi menjadi isbat. Di sini kan dia isbat nih. Saya ingin menjadi hidup yang sederhana. Saya ingin mencari hidup yang sederhana. Berarti dia maksudnya tidak mau. Kafani, berarti oke, di sini berarti makna isbat menjadi nafi karena ada lau. Jadi lau ini membuat makna isbat menjadi apa? Nafi. Ini makna isbat. Berarti dia tidak mau apa? Tidak mau miskin. Tidak mau miskin. Oke. Kafani qalilun minal mal. Cukup bagi saya apa? Uang yang sedikit. Berarti ini juga isbat, dinafikan. Tidak cukup uang yang sedikit. Uang yang sedikit. Lihat. Tidak mau miskin, karena tidak mau miskin, maka uang yang sedikit tidak cukup. Betul ya? Oke, kalau misalkan lam atlub, ini kan nafi, berarti jadi isbat. Lam atlub qalilan minal mal. Saya tidak mencari uang yang sedikit. Berarti dia mencari uang yang ininya doang nih, lam atlub. Lam atlub berarti menjadi atlub. Yang tadinya dia tidak mencari, berarti dia mencari. Mencari uang yang dikit. Coba kalau misalkan kita sambungkan. Dia tidak mau miskin atau saya tidak mau miskin. Saya tidak mau miskin, dia mau jadi kaya. Mencari uang, karena dia tidak mau miskin, maka dia mencari uang yang dikit. Salah nggak? Salah dong. Kalau dia nggak mau miskin, cari uang yang banyak. Nah gitu maksudnya. Lifasadil makna. Kalau kita jadikan atlub ini dia beramal kepada qalil, maka nanti maknanya berlainan dengan yang diinginkan oleh siapa?
oleh si mutakallim, oleh si penyair, gitu ya. Jadi lam atlub di sana dia tidak beramal, bukan amil kedua, bukan. Dia hanya jumlah i'tiradiyah, gitu ya. Ini bab tanazu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Dua-duanya seimbang untuk yang ini. Karena baik ulama Basra dan ulama Kufah ini dia bersepakat bahwa dua amil salah satunya bisa beramal kepada yang isim terakhir. Hanya saja ulama Kufah lebih condong ke amil pertama, ulama Basra lebih condong kepada amil kedua. Itu aja. Dalam hal ini setahu ana ya, nggak ada yang diunggulkan, dia seimbang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Lanjut atau tidak? Ini gampang sih sebetulnya untuk mafail khamsah ya. Kita baca aja yang ini. Yang ini gampang insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Babun. Al-maf'ulu mansubun. Kita tahu bahwa maf'ul itu semua mafail yang khamsah. 5 mafail, 5 maf'ul. Maf'ul bih berarti kemudian maf'ul mutlak, maf'ul fi atau masdar dzarf ya. Maf'ul lahu, maf'ul ajli, maf'ul ma'ah. Ada 5. Ya, ini pendapat yang paling sahih. Karena walaupun ada pendapat yang mengatakan ada maf'ul dunahu, maf'ul apalagi dan seterusnya, itu enggak masuk. Dan hukum maf'ul itu mansub semuanya yang 5 wa huwa khamsah. Yang pertama al maf'ul bih. Apa yang dimaksud dengan maf'ul bih? Wa huwa ma waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Dia adalah lafaz yang menjadi objek pekerjaan si fa'il. Darabtu Zaidan misalkan, maka si Zaid ini menjadi objek di mana pemukulan si mutakalim terjadi. Wa minhu, dan di antara maf'ul bih adalah munada. Munada itu adalah maf'ul bih. Munada adalah maf'ul bih. Jadi di sini pembahasan nida enggak dibahas lagi sama Imam Ibnu Hisham. Karena pembahasan nida ini udah dibahas di munada, karena munada bagian dari maf'ul bih. Kok bisa munada ini bagian dari maf'ul bih? Karena definisi nida adalah thalabul iqbal minal mukhatab. Nah, definisi nida nih. An-nida. Apa definisinya? Talabul iqbali minal mukhatabi au tanabbuhihi. Talabul iqbali minal mukhatabi au tanabbuhihi bi adatin nidai naibun, atau boleh naibatin, boleh naibatin manaba ad'u. Boleh talabul iqbali minal mukhatabi au tanabbuhihi naibun manaba ad'u, boleh, atau bi adatin nida naibatin manaba ad'u. Jadi nida adalah meminta mukhatab untuk menghadap. Ketika kita panggil orang, ya Faruk, maksudnya supaya dia menghadap ke saya. Ya Faruk, itu ya, talabul iqbal minal mukhatab. Atau membuat si mukhatab itu tanabuh. Tanabuh itu ngeh gitu, apa ngeh bahasa Indonesianya? Sadar gitu. Ya fulan, yang tadinya misalkan ngelamun, gitu, misalkan supaya dia sadar. Permintaan ini supaya menghadap atau sadar itu dibuat dengan tambahan adat nida. Yang mana adat nida ini menggantikan fiil ad'u. Menggantikan fiil ad'u. Ad'u itu kan saya memanggil kan. Ketika ana bilang ya Faruk, itu berarti ana bilang ad'u Faruk. Berarti Faruk jadi maf'ul bih. Ya. Itu ya maksudnya. Misalkan ketika bilang ya Ahmadu, itu seakan-akan kita bilang ad'u Ahmada. Otomatis Ahmada di sini apa? Menjadi maf'ul bih. Sehingga munada itu bagian dari maf'ul bih. Karena nida pada hakikatnya itu menggantikan fiil, fa'il, ad'u. Ya. Mana tadi? Wa minhu al-munada wa innama yunsabu mudhafan kaya Abdallahi aw syabihahu kaya Hasanan wajhuhu
wa ya tali'an jabalan wa ya rafiqan bil ibadi au nakiratan ghairu maksudatin ka qaulil a'ma ya rajulan khudh biyadi. Ala kulli hal, munada ada 5. Di antara 5 ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mu'rabnya dinasobkan, mansub. Ya, munada yang mu'rab, yang mansub, mu'rabnya atau i'rabnya itu ada tadi itu apa aja? Mudhaf, munada mudhaf, munada syibih mudhaf, dan munada nakirah ghair maksudah. Ya, nakirah ghair maksudah. Apa yang dimaksud dengan munada syibih mudhaf? Mattasala bihi syai'un min tamami ma'na. Jadi munada syibih mudhaf adalah mattasala bihi syai'un min tamami apa? Makna. Munada yang dia berkaitan dengan suatu lafaz, yang mana lafaz ini menyempurnakan munada yang di awalnya itu, ya. Misalkan ya tali'an jabalan. Tali'an jabalan itu syibih mudhaf. Kenapa? Karena tali'annya ini lafaz yang bersambung dengan lafaz jabal. Yang mana lafaz jabal ini menyempurnakan makna tali. Karena tanpa ada lafaz jabal, lafaz tali ini nggak jelas maknanya. Ya tali'an, wahai orang yang naik. Naik apa? Harus jelas dong. Ya tali'an jabalan, atau ya tali'an sulaman, ya tali'an imaratan. Harus jelas. Harus berkaitan dengan suatu lafaz yang menyempurnakan lafaz yang awalnya. Itu syibih mudhaf. Mattasala bihi syai'un min tamami makna. Kayak yang munada mabni. Munada mabni itu ada 2 berarti sisanya. Munada mufrad alam dan munada nakirah maksudah. Itu mabni. Ya. Mabni ala ma yurfa'u bih. Mabni ala ma yurfa'u bihi. Wal mufradul ma'rifatu. Ya. Ada munada yang mufrad ma'rifah. Baik ma'rifahnya sebelum dimasuki adat nida. Seperti nama orang. Misalkan Ahmad, Muhammad. Itu dia sebelum dimasuki adat nida, dia udah merupakan lafaz mufrad yang ma'rifah. Kemudian ada munada yang dia mufrad ma'rifah, tapi ma'rifahnya setelah dimasuki adat nida, yaitu nakirah maksudah. Rajulun itu nakirah dan gak ma'rifah. Tapi ketika dimasuki adat nida, ya rajulu, maka dia menjadi nakirah maksudah. Nakirah maksudah itu digolongkan kepada ma'rifah. Ngerti ya? Ketika dia udah jadi nida maksudnya. Wal mufradul ma'rifatu yubna ala ma yurfa'u bih. Ya Zaidu, ya Zaidani, ya Zaiduna, ya rajulu, ya rajulani, ya rijalu, ya muslimu, ya muslimani, ya muslimuna. Tapi kalau lafaz muslimani, muslimuna itu dianggap sebagai nakirah ghair maksudah, maka mansub. Ya muslimaini, ya muslimina. Tergantung apa maksud si mutakallimnya. Memanggilnya apakah khusus 2 orang muslim yang ada di depannya atau 2 orang muslim siapapun itu. Ya muslimaini berarti nakirah ghair maksudah. Oke. Faslun wa taqulu ya gulam. Oke, sekarang munada. Gimana kalau munada diidofatkan kepada ya mutakallim? Munada diidofatkan kepada apa? Ya mutakallim. Waj'al munadan apa? Soha in yudhaf liya ka abdi abdi, abda abda, abdiya. Masih ingat nggak siapa? Riz, Faruk? Waj'al munadan. Waj'al munadan soha in yudhaf liya. Waj'al munadan soha in yudhaf liya ka abdi. Abdi, abda, abda, abdiya. Jadi katanya waj'al munadan soha in yudhaf liya. Jadikanlah munada, tapi ingat munadanya itu munada mufrad yang dia sahih. Ya, sahih itu enggak diakhiri huruf illat. Karena yang huruf illat, yang isim maksur, isim manqus, kemudian yang lainnya udah kita bahas sebelumnya. Ketika diidofatkan kepada yang mutakallim. Coba diulang lagi. Qadi, qadiyya. Nah, huda, hudayya. Kita udah bahas. In yudhaf liya, munada yang dia sahihul akhir, ya. Ketika diidofatkan kepada yang mutakallim maka menjadi
minimal 5 lugot, 5 lahjah orang Arab. Abdi. Jadi misalkan kita punya kitab, kitabi, atau ya abdi aja deh. Ya abdi. Boleh tanpa ya abdi. Atau pakai ya abdi. Atau ya-nya dihapus dan diganti jadi fathah, ya abda. Atau boleh ya-nya diganti oleh alif, ya abda. Atau ya-nya di apa kan? Dikasih apa? Dikasih harokat, ya abdiya. Ya abdiya maksudnya, enggak panjang, ya abdiya. Ya abdiya. Misalkan dalam Al-Qur'an kan ada ya ibadi fattaqun. Ya ibadi ada. Ya ibadah enggak kalau dalam Al-Qur'an. Cuma boleh ya ibadah. Ya ibadah, ya ibadiyah. Boleh, ya ibadiyah. Satu lagi apa yang belum? Ya ibadu dibaca dhammah. Boleh. Jadi walaupun dia udah didapatkan kepada yang mutakalim, satu lugot lagi ya ibadu, cuma ini yang paling jarang. Ya, di sini makanya lihat, ya gulam, ketika lafaz gulam munada didapatkan kepada yang mutakalim bisalas, boleh dengan 3 harokat. Ya gulama, ya gulami, ya gulamu. Wabil ya'i, dan boleh ditambahkan ya, karena memang didapatkan kepada ya. Fathan, tapi ya-nya dibaca fathah. Ya gulamia. Dan disukunkan boleh, ya gulami. Atau diganti dengan alif, ya gulama. Berarti ada 6. Ada 6 lugot, ya, ada 6 lugot. Terus kalau lafaz abun atau umun jadi munada didapatkan, berarti boleh ya abi, ya abi, ya aba, ya aba, ya abiya, ya abu. Kemudian ditambahkan tak, boleh ya abati, ya abati. Terus ya abata, ya abata. Ada 10. Kalau lafaz abun atau umun. Ya ummi, ya ummi, ya umma, ya ummu, ya umma, ya ummiya. Kemudian ya ummata, ya ummati, ya ummata, ya ummati. Betul ya? Ada 10. Gitu ya. Abu ya itu amiyah yang asalnya abun, kemudian didapat ya abu ya. Ya, aku ya. Nah, itu amiyah. Enggak masuk ke yang di sini. Wayabna umma, wayabna ammi. Ya, wayabna umma boleh, yabna ammi boleh, yabna ammi boleh. Ya. Jadi kalau yabna umma atau yabna ammi itu munada yang diidopatkan kepada mudhof yang diidopatkan kepada ya. Jadi asalnya wahai anak dari ibuku, saudaraku maksudnya. Yabna ummi, berarti itu ya. Jadi boleh yabna ummi, yabna umma, yabna ummi. Ya. Jadi apa ibaratnya kalau dalam Nabi Harun bilang kepada Nabi Musa itu, yabna umma ya. Yabna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Yabna umma. Ya. Bi fathin wa kasrin. Jadi boleh yabna umma, yabna ummi. 2. Terus ditambahkan boleh yabna ummi, yabna umma, ada 4. Jadi kalau ada munada yang diidofatkan kepada lafad, yang mana lafad ini diidofatkan kepada yang mutakalim. Di sini ada lafad ibna, itu munada, diidofatkan kepada lafad Lafad umnya diidofatkan kepada ya mutakalim, maka boleh 4 wajah. Wa ilhaqul alifi awil ya'i, menambahkan alif dan ya di 2 contoh yang pertama, abati dan ummati, itu qabih. Jadi ya abati, ya abata, itu kurang bagus, qabih. Sedangkan menambahkan alif dan ya walil akhiraini dhaif. Ya bna umma, ya bna ummi, itu apa? Pendapat atau lahjah yang dhaif, yang lemah gitu ya. Boleh dibaca bareng ini? Waj'al munadan sahha in yudhaf liya ka abdi abdi abda abda abdiya. Waj'al munadan sahha in yudhaf liya ka abdi abdi abda abda abdiya. Ya.
Nanti kalau bisa dihafalkan supaya ingat ketika ada munada yang diidopatkan kepada ya mutakallim, wallahu a'lam bissawab. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita selesaikan pembahasan nida. Di sini karena pembahasan nida ada yang berkaitan dengan ahkam tabi' munada, ada yang berkaitan dengan tarhim, ada yang berkaitan dengan istighosah, kemudian baru masuk ke maf'ul mutlak, maf'ul lahu dan seterusnya ya. Baik, kita akhiri dengan boleh ada yang mau nanya? Baru. Mabni ala dom. Nakirah maksudah. Ya rojulu. Mabni ala dom. Ya rojulani. Mabni alal alif. Ya muslimuna. Nakirah. Yang nakirah maksudah itu. Ya muslimuna. Mabni alal wawi. Kalau nakirah gair maksudah, mansub. Ya musliman. Ya muslimaini. Ya muslimina. Oke. Ada lagi? Mau tanyain? Insyaallah ya. Jelas insyaallah. Riz, apa? Ul. Yang mana? Itu maknya mak tambahan mak zaidah. Mak zaidah bukan mak nafiyah. Atau bisa dikatakan juga bukan mak zaidah, dia dikatakan mak masdariyah, boleh. Bukan mak nafiyah dalam hal itu. Oke? Udah ya, kita akhiri dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdhala salatin ala ashadi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Syukran ala husni istimaikum wa ihtimamikum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.